Puji Tuhan, hari ini mari kita sama-sama kembali memuliakan Tuhan kita. Mari satu hati kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur. Kami mau memuliakan Engkau dengan satu hati, satu suara. Memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Adalah kesenangan hati kami. Dan bila Engkau bersuka, Engkau bergirang atas umat-Mu, kami siap memuji menyembah-Mu Tuhan. Kau adalah Allah yang menguji batin hati manusia. Kerinduan hati kami adalah kami senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyikan Hosana bagi Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku Hosana.
yang layak. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Engkau Tuhan, yang kuagungkan. Kau layak disembah, Kau yang layak, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mari sembah Tuhanmu. Haleluya. Layak Kau Tuhan untuk disembah, layak Kau Tuhan untuk dipuji. Layaklah segala suku bangsa datang sujud menyembah kepadamu, sebab Kau Raja yang besar atas seluruh bumi ini. Layak disembah Kau Tuhan. Haleluya. Hati kami rindu Tuhan, selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Ya Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hati kami rindu menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari Tuhan, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Saya percaya seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan damai, sejahtera dan kesehatan yang luar biasa. Kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa selalu ada dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tanpa terasa kita sebentar lagi akan memasuki bulan Desember, sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama. Kita tahu segala sesuatu berjalan dengan sangat cepat sekali. Hari-hari ini kita akan semua boleh belajar sungguh-sungguh di dalam Tuhan bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini terukur dan sama sekali tidak ada yang kekal. Karena itu mari persiapkan diri kita pada suatu saat ketika Tuhan izinkan kita bertemu muka dengan Dia, kita dipanggil Tuhan, maka kita sudah mempersiapkan apa yang Tuhan ingin kita semua ada di dunia itu, yaitu hidup berbuah. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu buat kami saat-saat seperti sekarang ini. Kami tahu pasti Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, yaitu setiap kami pribadi lepas pribadi, karena Engkau ada selalu beserta dengan kami. Karena itu kami bersyukur kalau pada hari ini kami bisa beribadah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu kembali kami diingatkan, diajar, diteguhkan tentang apa hidup yang sebenarnya yang Tuhan inginkan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam pemberitaan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar firman Tuhan hari ini dengan tema buah apa yang kau hasilkan di dalam hidupmu. Saya ambil ini dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kita membaca Alkitab kita bersama-sama. Saya membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya mau sama-sama kita belajar firman Tuhan dengan tema buah seperti apa yang kita hasilkan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pokok ayat firman Tuhan yang bisa nanti saudara, Bapak Ibu Saudara baca di rumah dan lihat apa yang kita semua akan belajar pada hari-hari ini. Dalam Matius 7 ayat 16 firman Tuhan dan ayat 20, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dalam Yohanes 15 kita bisa belajar bagaimana kita diumpamakan seperti pokok anggur, pokok buah, pohon yang menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita semua baru percaya kepada Tuhan, ketika kita baru mengenal kepada Tuhan, kita sama seperti pokok-pokok pohon biasa, ya, semuanya sama bersemi, kemudian pucuk-pucuknya juga timbul, semuanya sama. Kita belum bisa melihat seperti pohon apa yang nanti bertumbuhnya karena masih kecil. Dan kemudian ketika kita bertumbuh, terus bertumbuh dan menjadi besar, baru ketahuan jenis pohon apa yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, setiap pohon buah itu tergantung dari jenisnya, namanya. Ada pokok durian, ada pokok macam-macam lah ya. Kita bisa belajar bagaimana setiap pohon menghasilkan buah sesuai dengan jenisnya.
Ya, misalnya setiap pohon mangga, misalnya pohon mangga harum manis akan mengeluarkan buah mangga harum manis. Nggak mungkin buah mangga harum manis mengeluarkan buah mangga dermayu atau mana lagi. Juga jenis pohon buah jeruk misalnya. Jeruk Bali nggak akan mengeluarkan buah jeruk yang lain seperti jeruk nipis, jeruk keprok, jeruk limau, nggak mungkin. Pasti akan mengeluarkan jeruk Bali juga. Pasti tidak akan mengeluarkan jenis jeruk-jeruk yang lain. Apalagi es jeruk, itu nggak akan mungkin. Ya. Nah, Tuhan menjadikan kita semua milik Tuhan. Kita dikembalikan kepada tujuan utama Tuhan menciptakan kita. Kita memuliakan Tuhan, kita memuliakan namanya. Lewat apa yang kita hasilkan di dalam hidup. Orang akan melihat apa yang ada di dalam hidup kita setelah kita bertobat. Apa yang kita percaya, itu yang akan nampak dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus dengan kuasanya yang sudah menyelamatkan kita, saya percaya bahwa itu juga akan menjadi contoh, menjadi atribut kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang tahu siapa kita, siapa yang ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai belajar untuk bisa menghasilkan buah yang baik. Sebelum masa dan waktu kita selesai di dunia ini, kita mau belajar memberikan hidup kita kepada Tuhan supaya hidup kita itu semua boleh menghasilkan buah yang baik. Ya, kita harus memiliki karakter ilahi di dalam hidup kita. Ada satu hal yang indah di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengambil beberapa hal. Kita belajar dari satu ilustrasi, saudaraku. Waktu Jerman masih terpisah, Jerman Barat dan Jerman Timur, Bapak Ibu Saudara, orang Jerman Timur pada suatu saat membuang sampah-sampah dari mereka ke perbatasan tembok Jerman Barat. Ya, mereka membuang sampahnya dari Jerman Timur ke Jerman Barat. Semua itu sampah-sampah, kotoran-kotoran semua dibuang ke situ. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Jerman Barat, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang dari Jerman Barat tidak membalas dia membuang sampah lagi ke Jerman Timur, tetapi dia mengirimkan kepada orang-orang Jerman Timur, orang Jerman Barat ini mengembalikan ke orang Jerman Timur itu ada roti, makanan kalengan, susu, buah-buahan segar, dan mereka membungkusnya dengan rapi, dengan bagus, dan disertai dengan satu tulisan, Anda memberikan apa yang Anda miliki, kami memberikan apa yang kami miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita belajar. Dunia tidak pernah memberikan kepada kita hal-hal yang membawa kita kepada hal-hal yang jauh lebih baik, kecuali kita yang mengeluarkan buah yang baik. Mari kita belajar memberikan kepada dunia ini contoh, teladan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, tentu ada maksud yang indah, yaitu supaya setiap pribadi kita menghasilkan buah. Dari buah itu orang akan tahu siapa yang ada di dalam hidup kita, siapa yang kita percaya, siapa yang kita kenal. Nah, mari kita mulai belajar. Kebanyakan dari orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada umumnya, tidak semua, tapi pada umumnya kita bisa melihat bahwa mereka pada akhirnya seringkali saya beberapa kali saya mendengar Bapak Ibu Saudara, orang-orang berbicara tentang orang Kristen. Ada yang berkata orang Kristen itu baik, orang Kristen itu jujur, orang Kristen itu ramah-ramah. Tapi ada juga yang berkata negatif. Orang Kristen kok gitu sih? Katanya orang Kristen baik, kok orang Kristen kayak gitu sih? Kok sifatnya gitu sih? Kok karakternya gitu sih? Katanya orang Kristen itu lemah lembut. Katanya orang Kristen itu pemurah. Karena orang Kristen itu penuh kasih. Kok saya lihat bukan pemurah tapi pemarah. Saya pernah Bapak Ibu Saudara pulang dari ibadah, saya naik motor gitu ya. Nah, tiba-tiba di depan saya semua kendaraan berhenti karena macet. Saya tidak tahu penyebabnya apa. Nah, tiba-tiba karena naik motor kan enak, saudaraku, saya bisa selap-selip sampai di depan tempat kejadian. Ternyata ada mobil berhenti pas di depannya ada motor juga ya, motor ojek ya. Kelihatannya ditabrak motor ini menabrak mobil itu. Nah, yang punya mobil ini kelihatan marah-marah sekali ya, nuding yang nabrak ini.
tukang motor ojek karena ada jaketnya. Jadi dia mulai marah-marah dan nuding-nuding dan sangat-sangat menghina sekali. Kemudian saya coba ya turun, saya coba melerai, mencoba bertanya kenapa kok bisa seperti ini. Wah, saudaraku tahu enggak, yang punya mobil itu langsung marah kepada saya dianggap temennya juga. Mungkin muka saya muka tukang ojek kali ya. Jadi marah dia kepada saya. Kamu jangan ikut-ikut campur, kamu temannya. Oh enggak, saya bilang iya, kenapa, bisa diselesaikan dengan baik-baik kan. Kamu enggak usah ikut campur. Nah tiba-tiba waktu saya mulai ngomong sesuatu saudaraku dengan baik-baik, tiba-tiba dari pintu belakang keluar ibu-ibu. Ibu-ibu ini bilang begini, "Hei, Bapak Pendeta ya, yang tadi khotbah ya? Pak, ada apa? Apa kabar Pak?" Loh, saya tanya ini kenapa kejadian kayak gini? Iya, mobil saya ditabrak, sebenarnya sih enggak apa-apa ya, tapi ini sopir saya marah-marah ya. Tapi ini juga kebetulan dia juga orang Kristen Pak, cuma tadi dia enggak ibadah, jadi dia enggak kenal Bapak. Wah, itu sopirnya langsung kaget saudaraku. Ketika dikasih tahu bahwa saya pendeta yang tadi khotbah, langsung dia cium tangan saya minta maaf. Kemudian dia bilang sama tukang ojeknya, ya udah nggak apa-apa, nggak usah diganti, dan dia pergi. Saya mau tanya buat Bapak Ibu Saudara, apakah kita harus menunggu seperti ini dulu? Baru kita ngeh bahwa kita orang Kristen sedang ditonton oleh banyak orang. Alkitab mengatakan kita dikelilingi oleh banyak saksi. Hidup kita harus jadi berkat. Nah bagaimana caranya supaya kita hidup kita boleh menjadi berkat? Jangan beri buah mulu. Kadang-kadang kita supaya kelihatan baik kita beli buah yang sesuai dengan keinginan kita, seolah-olah kita baik. Itu beli buah namanya, tidak menghasilkan buah. Jangan jadi orang munafik. Jangan jadi orang Kristen yang pura-pura. Jadilah orang Kristen yang sejati, yang menghasilkan buah pada waktunya. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan buah? Yang pertama saudara, kita harus tertanam pada sumber yang benar. Ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak akan berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam aku, kata Alkitab. Kamu di dalam aku di dalam kamu. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar bagaimana seharusnya kita tinggal di dalam Tuhan dan menghasilkan buah. Supaya kita menghasilkan buah saudaraku, kita harus tertanam di pokok anggurnya yang utama, yaitu yang sejati, yaitu Yesus sendiri. Dalam Mazmur 92 ayat 14-15 berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menghasilkan buah yang baik, bisa menghasilkan buah yang berlimpah, kita harus tertanam di dalam Tuhan, di dalam kasih Kristus, di dalam kebenaran, di dalam firman-Nya. Baru kita akan bisa menghasilkan buah yang baik, menghasilkan buah di dalam kehidupan ini. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudahkah kita menghasilkan buah yang baik, yang dapat dinikmati oleh semua orang? Semua orang akan melihat, oh ini anggur yang baik, oh ini buah yang baik, karena pokoknya itu benar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, untuk bisa menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah pada waktunya, yang gemuk dan segar adalah tertanam di dalam Tuhan. Aku di dalam kamu, kata Tuhan, kamu di dalam aku, maka engkau akan berbuah banyak. Tidak ada lagi lainnya, bukan lagi tempat yang lain kecuali di dalam Tuhan. Untuk bisa berbuah lebat, bertumbuh di dalam Tuhan dan menghasilkan buah adalah di dalam Tuhan. Mari kita belajar hal itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kamu harus siap untuk dipangkas. Kamu harus siap untuk dibersihkan. Artinya apa? Jikalau kita ingin menghasilkan buah yang baik, kita harus siap dibersihkan dari segala kekotoran, bersedia dipangkas supaya hidup kita tidak acak-acakan, supaya hidup kita rapi, supaya hidup kita bersih, supaya hidup kita berkenan. Nah untuk hal ini diperlukan hati yang taat, hati yang setia, sadar
Ya, hanya Tuhan yang mampu mengubah hidup kita. Hanya Tuhan yang mampu membawa kita kepada hasil yang lebih baik. Hanya Tuhan yang menjadikan hidup kita boleh berkenan. Hanya Tuhan yang menjadikan hidup kita istimewa. Hanya Tuhan menjadikan hidup kita berharga. Karena itu harus sadar. Tapi itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengatakan kita harus dipangkas. Kita harus dibersihkan dari segala kekotoran-kekotoran. Entah itu ada benalunya, entah ada segala hal-hal yang lain. Itu harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu Saudara. Suatu saat saya punya kesempatan untuk pergi ke kebun melon, perkebunan melon. Di waktu itu saya masih pelayanan di Jawa Timur di daerah Blitar, saudaraku. Nah saya lihat ketika bunga-bunga dari pohon melon, buah melon ini mulai tumbuh. Petani ini hanya mengambil beberapa bunga itu, kemudian yang lain di bunganya itu dipatah-patahin, dibuang. Dia hanya mengambil dari satu batang pohon melon itu 2 atau 3 yang bagus. Ya, saya tanya, Pak, kan bukan lebih banyak, lebih beruntung, Pak? Oh enggak, katanya. Saya ingin hanya melihat buah melon yang dihasilkan dari ladang saya adalah buah melon yang besar, buah melon yang manis, dan buah melon yang baik. Saya berpikir, iya juga ya. Ini yang paling penting kita harus sadari. Untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, kita harus sadar. Kita harus siap untuk dipangkas. Harus siap untuk membuang diri kita yang lama dan menghasilkan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kita harus belajar bersandar kepada Tuhan. Nah, kalau sudah kita percaya bahwa kita ini rantingnya dan Tuhan Yesus adalah pokok yang tidak terbatas. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah sumber. Yesus adalah pokoknya. Berarti Yesus adalah sumber yang tidak terbatas. Artinya hidup kita tidak boleh kekurangan apa-apa. Artinya buah yang dihasilkan, buah yang terbaik, bukan buah yang sedikit atau tanpa berbuah sama sekali. Karena sumbernya adalah Tuhan yang tidak terbatas. Itu berarti kita harus berbuah terus menerus. Seperti tadi ada firman Tuhan yang dikatakan di dalam Mazmur 92 ayat 14-15, saya ulang baca. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Sampai tua pun kita akan tetap menghasilkan buah yang baik dan segar. Nah mari saudaraku, untuk bisa menghasilkan buah yang baik, menghasilkan buah yang segar, izinkan Tuhan. Kita minta Tuhan, izinkan Tuhan membersihkan hidup kita yang jelek, hidup kita yang tidak berguna. Tuhan mau kita dipangkas, enggak apa-apa. Mari supaya kita maksimal di dalam hidup ini. Karena hidup kita sementara, jangan sampai kita membuang waktu percuma hanya untuk sesuatu yang tidak berguna. Kita gunakan waktu-waktu kita selama kita di dunia. Kita berikan Tuhan izin untuk Dia memangkas hidup kita, membersihkan kita supaya kita menghasilkan buah yang baik. Hanya orang yang mau dan bersedia untuk dipangkas, sadar, sungguh mereka akan menghasilkan buah yang baik. Rendah hati, taat, setia, maka Tuhan akan membuat satu perkara yang hebat dalam hidup kita. Sampai pada masa tua pun engkau akan menghasilkan buah. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik. Tujuan Tuhan yang paling utama di dalam hidup kita adalah menghasilkan buah. Itu tujuan utama. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, ketika Tuhan panggil kita, ketika Tuhan menyadarkan kita dari dosa kita diangkat, diambil oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Kemudian apa yang Tuhan inginkan kita semua menghasilkan buah pada waktunya. Menghasilkan buah supaya hidup kita boleh menjadi saksi, hidup kita boleh menjadi contoh yang teladan yang baik. Orang akan melihat apa yang kita katakan, orang mendengar apa yang kita katakan, maksud saya. Orang akan melihat apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah bersandar, kita sudah ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hal utama kenapa Tuhan menyelamatkan kita, supaya hidup kita berharga, hidup kita berarti, hidup kita berguna,
hidup kita menghasilkan berkat, hidup kita menjadi berkat di dalam dunia ini, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi terang di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tahu, kita sering kali berdoa untuk bangsa ini. Saya percaya ada momen-momen doa bersama buat orang-orang Kristen. Dan semua diikuti dari berbagai kalangan gereja-gereja, denominasi gereja manapun untuk bangsa ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, sepertinya kita membentur tembok. Sepertinya kita membentur tembok. Kenapa? Walaupun mungkin ada beberapa, ya saya tidak pesimis, tapi ada beberapa orang yang sudah menyerahkan dirinya sama kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara. Mengubah hati manusia itu tidak mudah, hanya Tuhan yang mampu. Dan Tuhan memberikan wewenangnya, izinnya itu kepada kita selama kita ada di dunia ini. Kita wakil-wakilnya Allah, utusan-utusannya Tuhan untuk menjadi teladan di dunia ini. Bangsa ini tidak perlu nasihat kita. Bangsa ini tidak hanya sekedar kita doakan. Bangsa ini perlu teladan. Bangsa ini perlu contoh, yaitu kita semua. Orang Kristen yang diubahkan akan menjadi contoh yang baik. Supaya orang melihat apa yang kita lakukan. Orang akan mendengar apa yang kita katakan. Dan orang tahu kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Jadi marilah kita belajar. Hidup adalah supaya kita berguna. Tujuan utama Tuhan adalah supaya kita menghasilkan buah. Dan yang terakhir adalah yang keempat, ini yang Bapak Ibu Saudara dan saya tidak boleh lupakan. Kalau selama hidup kita di dunia ini tidak menghasilkan buah, maka kata Tuhan, Tuhan akan mencampakkan, Tuhan akan membuangnya saudaraku, dan akan dibuang dan dibakar di dalam api. Bapak Ibu Saudara, kita selalu harus ingat itu. Dalam ayat 6 dikatakan, barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itu poin yang keempat, artinya ingatkan dirimu baik-baik, supaya hidup kita di dunia ini harus menghasilkan buah. Kalau engkau tidak menghasilkan buah kata Tuhan, maka aku akan mencampakkan kamu. Ranting-ranting barang siapa tidak tinggal dalam, ia akan dibuang di luar. Dan apa yang terjadi saudaraku? Maka dia akan dicampakkan ke dalam dapur api. Mengerikan sekali. Karena itu marilah kita sadari diri kita. Sekali lagi, tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah hidup yang menghasilkan buah. Tengok diri kita masing-masing. Sudah berapa lama kita mengenal Tuhan? Buah seperti apa yang kita hasilkan dalam hidup ini? Buah yang baik atau yang tidak baik? Mari kita periksa hati kita, seluruh kehidupan kita. Selagi masih ada waktu, mari lakukan. Melekatlah kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, tujuan Tuhan menyelamatkan kami adalah supaya setiap kami boleh menjadi berkat. Tuhan menjadikan kami wakil-wakil-Mu di dunia untuk menjadi contoh, teladan dalam setiap kehidupan. Baik karakter kami, baik kehidupan kerohanian kami, kehidupan keseharian kami harus mencerminkan Yesus di dalamnya. Karena itu Bapak, Tuhan memberkati kami semua, karena kami percaya Bapa di surga akan membawa kami untuk mengerti lebih banyak lagi. Tuhan terima kasih, kalau kami ada hari ini itu karena anugerah. Berikan kepada kami anugerah-Mu juga Tuhan, untuk kami boleh berbuah. Kami mau melekat bersama untuk bisa menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap kami akan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih, seluruh jemaat-Mu pasti rindu untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ajak kita ambil roti dan anggur di tangan kita. Kita persiapkan hati untuk menerima perjamuan pada saat ini. Sebelum kita makan roti dan anggur ini, saya ingatkan untuk kita berdoa, sungguh-sungguh minta ampun di hadapan Tuhan atas setiap kesalahan, dosa, pelanggaran kita. Jangan ada kemarahan, kebencian, dendam kepada siapapun juga. Berdamailah dengan semua orang.
Dan hanya mereka yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang boleh ikut dalam perjamuan ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh menerima perjamuan kudus. Kiranya Tuhan boleh menguduskan kami sebelum kami memakan dan meminumnya. Ampuni kami segala dosa pelanggaran kesalahan kami, baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kami Tuhan. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya jika kami mengaku dosa kami, maka Engkau setia dan adil. Kau akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima perjamuan ini. Amin. Mari saya ajak kita angkat roti dengan hormat di hadapan Allah sambil dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan penuh iman. Kita menerima pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan sungguh tubuh Kristus ada dalam diri kita, demikian pula sebaliknya. Sehingga hidup kita sungguh adalah milik Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur dengan penuh hormat juga di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara kekasih, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan sungguh. Dengan iman kita menerima tubuh dan darah Kristus. Sehingga hidup kita boleh sungguh dipersekutukan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Bersama dengan seluruh gereja Tuhan menjadi satu tubuh di dalam Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk perjamuan pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, sehingga kami boleh menerima pengorbanan Kristus kayu salib. Dengan tubuh dan darah-Mu sendiri Engkau menebus setiap dosa kami. Kami sadar bahwa hidup kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Pakai kami menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami sudah menerima segala berkat anugerah-Mu Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, yang terikat berbeban berat boleh mendapat kelepasan dan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami gereja-Mu satu tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala. Lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidup kami. Dan kami yakin Tuhan, Engkau akan terus menyempurnakan hidup kami menjadi serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, dari bayi-bayi dalam kandungan sampai opa-oma yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya lindungi, jagai, sertai senantiasa, berikan kesehatan, kecukupan, bahkan apa yang dibutuhkan Tuhan yang peliharakan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kota dan bangsa kami. Berikan roh yang takut akan Allah bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pimpinan di tingkat pusat sampai ke daerah, TNI Polri di semua tempat di Indonesia ini. Berikan Tuhan tuntunan-Mu senantiasa, sehingga para pemimpin bangsa ini boleh berjalan dalam tuntunan Roh-Mu, dalam kuasa-Mu, karena mereka adalah hamba Tuhan, di mana Tuhan sendiri yang memilihnya. Damai sejahtera-Mu Tuhan boleh turun atas Indonesia. Hujan keselamatan, pertobatan turun atas Indonesia. Pemulihan boleh turun atas Indonesia. Bahkan Indonesia boleh sungguh mengalami kemenangan. Menang atas pandemi ini. Menang atas ekonomi yang sedang mengalami pergumulan ini. Sehingga kami semua boleh bangkit dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Bethel Indonesia. Pemimpin kami Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Bersama dengan seluruh keluarga, bersama dengan seluruh staf BPP, ketua-ketua BPD dimanapun berada, bahkan seluruh gembala, pejabat, jemaat Tuhan di Gereja Bethel Indonesia, pakai kami untuk menuntaskan amanat agung. Pakai kami Tuhan untuk terus menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan garam bagi Indonesia.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala doa kami dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Engkau yang terus menyertainya, Engkau yang menjawab setiap doa kami. Sebelum kami berpisah dan menutup ibadah ini Tuhan, kami siap menerima berkat yang dari Engkau. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati pada Tuhan dan bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan sukacita dari Roh Kudus, memenuhi engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Apa yang kau butuhkan Tuhan cukupkan dengan berlimpah, bahkan apa yang tidak pernah kau lihat, dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu Tuhan sediakan bagi kau yang mengasihinya. Kau dan seluruh isi rumah tanggamu diselamatkan dan memuliakan Allah. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Perjalanan rohani murid Kristus, Spiritual Journey, jiwa baru, mulai menghadiri ibadah raya. Ada keinginan dibaptis selam dan berjemaat tetap, diarahkan untuk mengikuti MSK. Mengalami Kristus, hati yang dipulihkan oleh Kristus. Menyelesaikan MSK 1, mengalami Kristus plus Race, Revival Anointing Session. Tertanam dalam gereja lokal, baptisan selam dan baptisan Roh Kudus. Hadir dalam komsel dan kegiatan doa. Sejalan dengan Kristus, karakter yang diubahkan oleh Kristus. Menyelesaikan MSK 2, sejalan dengan Kristus. Saat teduh, doa dan firman, puasa, memberikan persepuluhan, bersaksi, menenangkan jiwa, terlibat pelayanan di komsel dan gereja. Kokoh dalam Kristus, sikap yang didewasakan di dalam Kristus. Menyelesaikan MSK 3, kokoh dalam Kristus, menjadi pengurus komsel, merintis komsel, pengurus ibadah raya, terlibat misi menjadi pembimbing rohani, mentor, konselor. Memimpin seperti Kristus, kepemimpinan yang berakar di dalam Kristus. Menyelesaikan MSK pemimpin, memimpin seperti Kristus. Menjadi gembala wilayah komunitas sel, dipercaya untuk menjadi koordinator penata layanan, ibadah umum, ibadah remaja, pemuda, dewasa muda, guru sekolah minggu, pengajar modul MSK, dan sebagainya.